Shalom semuanya, luar biasa sekali kita bisa berkumpul bersama-sama hari ini. Nggak kerasa kita sudah mendekati akhir dari bulan Agustus, minggu depan kita minggu terakhir. Dan kalau bulan ini, bulan-bulan terakhir ini sebenarnya kita sudah berbicara tentang my church, lupa semua kayaknya. My church, my home, my family. Gereja itu adalah rumah kita, gereja itu adalah keluarga kita. Di sini kita tidak hidup sendiri, bukan datang ke gereja cukup untuk mendengarkan pesan lalu pulang tanpa mengenal satu dengan yang lain. Tetapi yang namanya gereja itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya, hubungan-hubungan yang ada di dalamnya. Dan kita bulan terakhir ini Agustus, kita berbicara banyak sekali tentang beban. Kita sudah berbicara di minggu pertama kalau kita sudah belajar bahwa the burden we hide. Kita semua punya sebuah beban yang mungkin kita sembunyikan supaya kita tidak terlihat kotor, supaya kita terlihat sempurna, supaya kita terlihat benar di hadapan orang-orang. Tetapi kita punya, ada itu masih yang namanya burden yang kita sembunyikan, beban yang kita sembunyikan. Mau itu dosa, rasa malu terhadap sesuatu atau apapun itu, nanti bisa ditonton kembali di recapnya yang sebelumnya. Tuhan juga, kita ingat bahwa Tuhan memberikan kelegaan bagi semua yang datang kepadanya. Bagi semua yang lelah, yang datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan kelegaan. Tapi tidak cuma berhenti di situ, Tuhan juga memberikan yang namanya support system. Dan kita belajar di minggu kedua, the burden we share. Kita belajar bahwa beban itu tidak untuk ditanggung sendiri, tetapi ditanggung bersama. Beban itu ditanggung bersama dengan Tuhan, beban itu ditanggung bersama dengan komunitas yang Tuhan sudah sediakan, melalui gereja atau apapun itu kita menanggung beban itu bersama-sama. Dan hari ini kita akan memasuki sermon terakhir, firman terakhir tentang beban ini, dan kita akan menutupnya dengan the burden we let God use. Beban yang kita berikan kepada Tuhan atau kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama dari 2 Korintus, kalau bisa dibuka, kalau kalian bawa Alkitab bisa dibuka di 2 Korintus 12. Di situ berbicara tentang Paulus. Saat itu Paulus berbicara dengan orang-orang di Korintus dan Paulus ini sedang membela pelayanannya kepada jemaat. Karena ada beberapa orang yang mempertanyakan Paulus. Mereka tidak setuju dengan Paulus, meragukan otoritasnya sebagai seorang rasul. Dan di situ Paulus menjawab mereka bukan dengan kesombongan, bukan kayak aku kan orang paling diurapi oleh Tuhan, aku orang paling diberkati, bukan seperti itu. Paulus ini menjawab bukan dengan kesombongan tetapi dengan kerendahan hati dan dengan kejujuran tentang kelemahannya. Justru di situ Paulus bercerita, awalnya dia bercerita tentang bagaimana dia punya pengalaman yang luar biasa. Dia dibawa Tuhan untuk melihat tingkatan ketiga dari surga. Bagaimana dia melihat dan mendengar hal-hal yang bahkan tidak bisa dijelaskan. Orang dunia ini mungkin tidak akan mengerti. Tetapi di situ dia mengungkapkan, setelah hal-hal itu dia sampaikan, Paulus berkata, aku tidak bermegah atas pengalaman itu. Maksudnya apa? Dia tidak sombong karena dia sudah melakukan semuanya itu. Bisa melihat ini, melihat itu, mengerti ini. Tetapi justru aku bermegah atas kelemahanku. Dan di 2 Korintus 12 ayat 7 kita baca sama-sama boleh ya. 1, 2, 3. Untuk menjaga agar aku tidak terlalu berbangga atas pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka sebuah duri diberikan dalam dagingku, yaitu utusan iblis untuk menyusahkan aku supaya aku tidak meninggikan diri. Paulus berkata dari ayat-ayat yang sebelumnya bahwa saya tidak menyombongkan diri tentang sudah melakukan ini, sudah melakukan itu. Justru aku menceritakan tentang kelemahanku. Dan ini kelemahan ini menjaga agar aku tidak terlalu berbangga. Ada yang namanya duri yang diberikan dalam dagingku. Yaitu utusan iblis untuk menyusahkan aku supaya aku tidak meninggikan diri. Duri yang merendahkan hatinya supaya dia ini tidak sombong. Nah duri kalau kita baca bersama-sama di kata-kata aslinya itu menggunakan kata skolops. Skolops itu artinya sebuah duri kayu yang ditancapkan dan itu sakit. Misalnya itu sakit sekali dan itu terus dirasakan oleh dia. Banyak orang karena tidak dituliskan di sini apa yang menjadi durinya. Banyak orang bilang dia ini mengalami penyakit. Ada yang bilang oh mungkin dia itu mengalami tekanan
mental. Atau ada yang bilang, oh mungkin dia ini mengalami penganiayaan. Tapi apapun itu yang dia alami, yang jelas adalah itu ada sebuah beban yang membuatnya dia merasa lemah dan tak berdaya. Kira-kira kalau kalian punya sebuah kayu, pernah apa sih namanya, apa? Ketelusupan. Nah, bahasanya Rek. Ada yang pernah sih ketelusupan, terus sudah berusaha dikeluarin, nggak keluar-keluar, mengganggu nggak? Mengganggu. Sakit nggak? Mungkin kalau kecil gitu mungkin kita bilang nggak sakit, tapi kalau kayunya besar kira-kira sakit nggak? Sakit. Itu sesuatu yang menjadi duri yang menusuk dia, itu melemahkan dia, dia merasa tidak berdaya. Dan 3 kali Paulus sudah berkata kepada Tuhan, Tuhan hilangkanlah, ambillah duri ini daripadaku. Tetapi di ayat yang ke-9 dikatakan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, apa? Cukuplah anugerahku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Dan Paulus berkata, sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus terus menaungi aku. Dia minta Tuhan, hilangkanlah, ambillah duri ini daripadaku. Tapi Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku. Dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Beban Paulus kalau kita baca di sini tidak langsung dihilangkan. Tapi kita belajar bahwa Paulus justru dipakai di tengah beban itu. Kita pun juga sudah belajar di dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, kita belajar bahwa ketika kita minta Tuhan hilangkanlah duriku, hilangkanlah bebanku, hilangkanlah masalahku. Jawaban Tuhan itu tidak selalu sama dengan ekspektasi kita, betul atau betul? Kadang kita kepinginnya tiba-tiba kayak langsung hilang, kita kepinginnya langsung tidak ada. Tetapi seringkali Tuhan itu mau memakai beban itu sebagai tempat kuasa dan karunia-Nya bekerja. Amin. We often ask God to take away the pain, but sometimes He chooses to stay with us in it and show us that His grace is stronger than the burden. Terkadang kita minta Tuhan ambillah rasa sakitnya ini, Tuhan ambil pain yang bebanku ini ambillah. Tapi seringkali Tuhan itu memilih untuk hadir bersama-sama dengan kita di tengah-tengah masalah kita, di tengah beban kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan karunia-Nya yang lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa daripada beban-beban kita dan masalah-masalah kita. Amin. Percaya semuanya? Kadang tidak langsung hilang, tapi Dia yang hadir. Dia yang datang memberikan karunia-Nya, memberikan kuasanya. Hadir dan menunjukkan bahwa karunia-Nya lebih besar dan lebih kuat daripada beban kita. Beban itu mungkin bisa membuat kita merasa malu. Mungkin bisa membuat kita merasa tidak berharga, merasa sendirian, takut, lelah, tertuduh, putus asa, jauh dari Tuhan atau hancur atau broken. Pernah merasakan salah satu dari ini? Pernah semua pasti. Kita mungkin merasa karena beban itu jadi malu, jadi hancur, jadi jauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita membawa beban kita kepada Tuhan, Dia akan menunjukkan kasih dan kuasa-Nya. Dan bahkan yang kita akan pelajari hari ini, bahwa God can change our pain into purpose. Tuhan bisa mengganti, atau lebih tepatnya Tuhan ingin untuk mengubahkan beban kita, rasa sakit kita menjadi sebuah tujuan yang mulia. Katakan tujuan yang mulia. Semua kepingin untuk punya tujuan yang mulia, amin. Tuhan kepingin untuk mengubahkan rasa sakit kita, beban kita untuk sebuah tujuan yang mulia. Siapa yang di sini pernah punya barang atau mungkin sekarang ini punya barang di rumah yang mungkin sudah tua atau mungkin barangnya sudah mulai rusak-rusak atau tidak terpakai, tidak berguna atau mau dibuang. Pernah punya barang seperti itu atau mungkin ada di rumah? Pernah nggak kalian waktu mau buang barangnya itu tiba-tiba ada orang yang bilang apa? Jangan dibuang. Ngomongnya eman, betul ya? Atau sayang kalau dibuang, ini masih bisa dipakai, ini masih bagus, jangan dibuang. Saya ingat saya punya, siapa yang di sini kalau minum air pakai le mineral? Ada yang pakai le mineral? Saya kalau di rumah pakai le mineral, kan botolnya itu sekarang pakai plastik, tidak bisa dipakai ulang. Saya itu mau buang botolnya. Tetapi ketika galonnya mau dibuang, ada yang bilang, jangan dibuang, saya mau pakai galonnya. Kadang kita berpikir bahwa ini sudah nggak perlu, ini sudah nggak berguna, dibuang aja. Tetapi untuk seseorang yang lain itu masih berguna untuk mereka.
Begitupun juga ketika kita memandang atau melihat beban kita atau diri kita sendiri mungkin seperti barang yang rusak, kita mungkin berpikir oh ini tidak berguna atau ini memalukan. Mungkin kita merasa beban atau hidup kita itu memalukan, tidak berharga. Kita merasa ini kotor sekali jadi kita buang aja, kita sembunyikan jauh-jauh. Tetapi Tuhan punya cara pandang yang berbeda. Untuk kita itu sesuatu yang sampah yang kita mau buang jauh-jauh. Tetapi Tuhan melihat ada sesuatu yang penting di situ. Di tangan Tuhan beban itu bukan akhir, tetapi awal dari sesuatu yang baru dan luar biasa. Beban itu mau dijadikan sesuatu yang luar biasa. Jadi hari ini saya ingin kita melihat bersama-sama bagaimana Tuhan bukan hanya memulihkan kita, tetapi Tuhan juga memakai kita. Bahwa beban yang dulu menyakitkan sekarang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kepengen untuk dulu yang kita punya tempat yang penuh luka, sekarang bisa menjadi altar panggilan kita. Dan hari ini kita akan belajar. Kakaknya bekerja, dia di rumah. Dan dia ini anak favorit karena paling mirip sama mamanya. Dan mamanya ini paling dicintai sama Yakub. Dan dia ini diberikan jubah yang luar biasa, yang bagus sekali. Dia dikasihin special treatment. Dan Tuhan memberikan kepada dia mimpi, visi yang luar biasa. Diberikan mimpi nanti suatu hari nanti akan ada bintang-bintang sujud menyembahmu. Ada 12 karung kakak-kakaknya sujud menyembah dia. Dan di situ kecerobohannya dia adalah dia mulai menyombongkan diri. Dia cerita sama kakak-kakaknya, padahal kakaknya sudah gak senang sama dia. Dia cerita kepada kakak-kakaknya, aku dapat mimpi seperti ini loh, aku dapat mimpi seperti ini. Kakak-kakaknya marah, mereka membenci dia dan saking membencinya mereka berpikir mau bunuh aja ini si Yusuf. Sampai akhirnya kakaknya bilang jangan dibunuh, kita buang aja, kita masukin ke sumur. Waktu dimasukin ke sumur mereka merasa aduh rugi kalau cuma dimasukin ke sumur gini, kita jual aja. Lalu dia dijual sebagai budak. Waktu sampai di Mesir sebagai budak, dia dibeli oleh Potifar. Dikatakan di dalam Alkitab Tuhan menyertai dia dan memberkati apapun yang dia lakukan. Walaupun dia dijual sebagai budak, Tuhan tetap menyertai dia dan hidupnya dipercaya. Sampai akhirnya dia dipercayai oleh semua yang dimiliki oleh Potifar, dia atur semua. Tapi ketika keadaannya dia ini kelihatannya kok semakin enak, kok ada masalah lagi. Istrinya Potifar mulai senang sama Yusuf. Kenapa? Mukanya ganteng si Yusuf. Masih muda, mukanya ganteng, pinter, dideketin. Waktu mau diajak tidur bersama nggak mau. Tapi akhirnya apa? Si istrinya Potifar ini bilang, udah deh kalau gitu aku fitnah aja. Udah coba sekali lagi nggak mau difitnah. Akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara. Masuk di dalam penjara. Dia ketemu sama orang, dikasih tahu arti mimpinya dia apa. Dia bilang, nanti kalau kamu keluar jangan lupain aku. Dia dilupakan dan dia lama sekali ada dalam penjara itu. Tetapi kalau kita lihat bersama-sama dikatakan di firman Tuhan bahwa dia tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Yusuf dibuang, dijual, difitnah, dipenjarakan. Dia punya beban yang berat sekali. Dia merasakan yang namanya ketidakadilan. Pernah merasakan? Dia merasakan yang namanya pengkhianatan dari kakak-kakaknya, penolakan. Dia pernah merasakan yang namanya dilupakan sama orang lain. Dan sekarang dia ada di tempat dimana kalau bisa dibilang mimpi itu terasa mati. Sebelumnya dia bermimpi, dapat mimpi dari Tuhan akan ada yang sujud kepada dia. Tapi kalau di penjara siapa yang sujud kepada dia? Enggak ada. Jadi tempat itu menjadi tempat dimana terasa seperti mimpi itu mati. Tempat itu adalah tempat di mana harapan rasanya tidak ada. Tempat yang penuh penderitaan. Tetapi di tempat yang paling gelap, justru di situ Tuhan bekerja. Nanti tidak cuma bekerja saja,
Tetapi Tuhan itu mempersiapkan Yusuf. Katakan mempersiapkan. Katakan sekali lagi, mempersiapkan. Tuhan mempersiapkan Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf punya sebuah tujuan yang luar biasa, yang penting, yang besar. Lalu suatu hari Yusuf dipanggil oleh Firaun untuk menyampaikan kira-kira arti mimpinya Firaun itu apa. Dan dari situ Tuhan memakai dia secara luar biasa. Dia dijadikan orang nomor 2 di Mesir. Dia dipercayakan untuk mengatur segalanya. Dan dia menyelamatkan bangsa Mesir. Enggak cuma menyelamatkan bangsa Mesir. Dia pun juga menyelamatkan bangsa Israel. Ini short story-nya aja, lain kali kita dalami lagi tentang Yusuf. Tetapi kita lihat bagaimana Tuhan memakai Yusuf secara luar biasa. Dan ketika dia bertemu kepada kakak-kakaknya, dikatakan di Kejadian 50:20. Waktu kakak-kakaknya datang kepada dia dan sadar bahwa itu ternyata Yusuf. Dia katakan, memang kamu kakak-kakaknya telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Kamu telah merencanakan dan berbuat yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Rencana kakak-kakaknya mungkin buruk. Mungkin yang terjadi di masa lalunya berat. Yang terjadi di masa lalunya tidak baik. Tetapi dikatakan Tuhan telah merekakannya, telah merencanakannya, memakainya untuk membawa kebaikan dalam kehidupan Yusuf. Untuk membawa sebuah tujuan yang besar di dalam kehidupan Yusuf. Tuhan mengubahkan yang namanya tempat penderitaan menjadi tempat persiapan untuk Yusuf. Dan beban yang tadi Yusufnya rasakan itu bebannya tidak hilang, bebannya terjadi, bebannya ada. Dia dibuang, dia dikhianati, dia difitnah. Tetapi Tuhan menggunakan itu untuk mempersiapkan Yusuf menjadi penyelamat bagi bangsa-bangsa ini. Dan di setiap langkah Yusuf, yang baik maupun yang buruk, Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf. Itu yang pertama kita belajar. Bagaimana Tuhan mengubahkan beban Yusuf menjadi sebuah tujuan yang mulia. Yang kedua, kita akan belajar dari Musa. Musa ini adalah pada saat itu, mungkin cerita sih, pada saat itu bangsa Israel itu di bawah penjajahannya bangsa Mesir. Waktu Yusuf menjadi orang tangan kanannya Firaun, bangsa Israel datang hidup bersama dengan Mesir sampai bertahun-tahun lamanya. Akhirnya suatu hari bangsa Mesir ini memilih, udah deh kita perbudak aja bangsa Israel, terlalu banyak orang yang diperbudak. Lalu ketika dijadikan budak, suatu hari Firaun itu berkata, kita akan membunuh semua anak bayi yang laki-laki. Dan itu adalah saat ketika Musa itu lahir. Ketika pada masa itu semua anak-anak cowok ini yang bayi-bayi dibunuh semua, mamanya Musa ini berdoa kepada Tuhan, dia lari, dia menyembunyikan, ditaruh di sungai Nil. Sampai ketika dalam perjalanannya dia itu ditemukan oleh anaknya Firaun. Dan ketika ditemukan, tiba-tiba putrinya Firaun ini bisa berkata, aku ambil aja deh anak ini, aku jadikan anakku. Jadi selama bertahun-tahun Musa itu besar di dalam kerajaannya Firaun. Dia menjadi, istilahnya dia dibesarkan sebagai seorang pangeran di dalam tempat itu. Dan suatu hari dia melihat, dia tahu bahwa dia itu orang Israel. Dia melihat bangsa Israel disiksa. Dan waktu itu ada yang disiksa, dia mau membela orang ini. Ketika dia mau membela, orang-orang malah bilang, orang Israel yang bilang, kamu tuh siapa bela-bela kita. Tetapi ketika dia berusaha untuk membela orang Israel ini, dia akhirnya membunuh orang Mesir. Ketika dia membunuh orang Mesir ini, dia takut. Dia malu atas apa yang dia perbuat. Dia takut sekali, dia lari pergi dari Mesir. Dan dia pergi ke sebuah padang gurun, dia pergi jauh dari Mesir. Dan akhirnya di tengah-tengah pelariannya itu, tempat di mana dia lari dari masa lalunya, dia lari dari kesalahannya, dia lari dari rasa malunya. Di situ Tuhan hadir untuk bertemu dengan dia. Tuhan hadir memanggil dia dalam bentuk semak berapi. Dikatakan di Keluaran 3 ayat 11. Ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa aku mau pakai kamu. Musa aku mau pakai kamu untuk membebaskan orang Israel. Musa aku mau pakai kamu untuk membawa mereka keluar dari bangsa itu. Musa berkata kepada Allah, Allah siapa saya ini sehingga sanggup menghadap raja
dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tuhan, aku ini siapa? Nanti kalau ditanya siapa yang ngutus aku bilang apa? Aku ini bukan siapa-siapa Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan kepada dia yang disebut aku ada atau I am. Itulah yang mengutusku kepadamu. Katakan itu kepada mereka. Musa yang berlari dari bebannya, berlari dari masa lalunya. Dia punya beban rasa malu, rasa bersalah. Tetapi Tuhan memakai dia untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel. Memakai dia untuk sebuah tujuan yang mulia. Mungkin kita merasa seperti Musa. Kita merasa gagal. Kita pernah merasa bersalah. Kita merasa malu. Kita merasa jauh. Atau mungkin kita sedang berlari dari masa lalu kita atau berlari dari kenyataan kita hari ini. Tapi Tuhan mengubahkan tempat pelarian Musa dan menjadikan tempat itu sebagai tempat perjumpaan Tuhan dengan dia. Tuhan tidak meninggalkan Musa. Justru dia datang kepada Musa walaupun Musa itu belum sempurna. Dan sama seperti kita, mungkin hari ini kita belum sempurna, mungkin hari ini kita masih punya masalah, mungkin bebannya kita masih berat. Tetapi Tuhan datang bukan karena kita sudah sempurna, Tuhan datang karena Tuhan tahu kita butuh dia. Amin. Yang ketiga, cepat aja. Kita akan belajar dari Daud. Daud, kita udah banyak sekali dengar ceritanya, dia adalah raja yang dipilih. Ketika dia memimpin, dia adalah seorang pemimpin yang diurapi. Kerajaannya sangat jaya, dia menang banyak sekali peperangan. Tetapi di tengah keberhasilannya, dia ini jatuh ke dalam dosa. Pada saat itu mereka sedang berperang. Dan biasanya kalau berperang, seorang raja itu harus ikut berperang. Tapi nggak tahu kenapa dia itu justru menunggu di istana. Ketika dia menunggu di istana, suatu hari dia melihat ada cewek lagi mandi. Sudah ngelihat seperti itu bukannya menjauh malah dilihatin sama dia. Sampai dia senang sama cewek ini. Akhirnya apa? Mereka berzinah dan tidak berhenti di situ. Ternyata cewek ini sudah punya suami. Perempuan ini sudah punya suami. Gimana dong nanti suaminya kalau kembali? Suaminya itu ternyata salah satu prajurit punyanya Daud. Yang termasuk prajurit pahlawan yang hebat. Jadi akhirnya dia berpikir, aduh kita bahaya nih kalau sampai dia kembali. Lebih baik kalau gitu kita bunuh aja dia. Jadi Daud merencanakan sebuah rencana yang jahat. Dia bilang taruh dia di paling depan, memimpin prajurit yang paling depan. Lalu ketika kalian menyerang semuanya suruh mundur kecuali dia. Akhirnya dilakukan dan suaminya ini mati. Akhirnya Daud dan Batsheba ini bersama-sama. Sampai suatu hari Tuhan mengirimkan seorang nabi yang namanya Nabi Nathan. Dan berkata kepada Daud, Daud yang kamu lakukan itu gak benar. Dia menegur Daud, menegur dan memanggil Daud, ayo kembali kepada Tuhan. Ayo kembali kepada kebenaran. Tempat di mana Daud, kerajaan istana ini. Tempat di mana Daud harusnya memimpin. Istana itu melambangkan sebuah kehormatan. Tempat di mana yang harusnya ada kehormatan di situ. Istana yang melambangkan keamanan. Yang sebetulnya penuh dengan kesukacita. Tempat itu akhirnya penuh dengan aib. Penuh dengan penyesalan dan penuh dengan kehancuran. Di tengah tempat yang penuh aib itu justru Tuhan mengirimkan hambanya Nathan bukan untuk menghukum dia. Tetapi untuk menegur dan memanggil Daud kembali kepada Tuhan. Sampai kalau kalian baca bersama-sama di Mazmur 51. Itu adalah respon dia kepada Tuhan ketika Nathan menegur dia. Dan dia mengatakan di ayat yang ketiga itu dikatakan kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud bertobat. Dan Tuhan membentuk bagi dia hati yang baru. Dari yang awalnya adalah sebuah kesalahan yang besar, kesalahan yang fatal. Ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan ubahkan dan pakai itu untuk kemuliaannya. Dan kalau kalian ikuti dalam firman Tuhan, keturunan sampai papanya Yesus. Itu keturunannya diambil dari Daud dan Batsheba. Dari sebuah kesalahan yang fatal Tuhan pakai untuk sebuah tujuan yang mulia. Tuhan mengubahkan tempat yang penuh aib, tempat yang penuh dosa, tempat yang penuh penyesalan. Dijadikan apa? Tempat pertobatan dan pemulihan. Itu ceritanya Daud.
Dan yang terakhir kita akan belajar dari Petrus. Bagaimana Petrus ini adalah murid Yesus. Salah satu murid yang paling hebat, murid yang paling berani. Selama mengikut Yesus dia selalu yang berani sekali kalau ngomong, berani menegur, berani beraksi. Sebelum Yesus ditangkap, Yesus berkata, kamu nanti akan mengkhianati aku. Dia ngomong sama Tuhan, enggak lah Tuhan, aku enggak akan mengkhianati kamu, enggak akan mungkin pernah mengkhianati kamu. Aku akan terus berjuang dan aku akan berani, akan mati untuk kamu Tuhan, aku berani Tuhan. Tapi Tuhan ngomong enggak. Sebelum matahari terbit, kamu akan mengkhianati aku 3 kali. Dia masih enggak percaya. Malam itu ketika Yesus ditangkap, dia masih ngomong lagi, dia masih memotong telinganya prajurit, dia masih berjuang di situ. Tetapi ketika Yesus sudah ditangkap dan Yesus disiksa, Yesus mau disalibkan. Sebelum matahari itu terbit, ada orang yang naik sama dia. Kamu kenal sama Yesus? Dia mengatakan, enggak, aku enggak kenal. Loh, enggak, aku kayaknya tahu, kamu kan muridnya. Enggak, aku bukan. Loh, betul, kamu ini kan muridnya dia. Dan Petrus bilang, bukan, aku enggak kenal dia, aku enggak kenal sama sekali dengan dia. Petrus mengingkari Yesus 3 kali. Dan setelah itu dia menangis. Sampai akhirnya ketika Yesus sudah mati, apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus pulang. Dia pergi dari tempat itu, dia kembali ke hidupnya yang lama. Suatu hari malam-malam mereka berusaha untuk mencari ikan. Petrus naik perahunya, mereka cari ikan semalaman, gak dapat. Dan ketika mereka sedang menjala ikan di situ gak dapat. Tiba-tiba ada orang di pantai yang mengatakan, kamu dapat ikan belum? Belum dapat ikan nih. Coba kamu taruh jalamu ke kanan. Dan ketika dia memasukkan jalannya ke kanan, mereka mendapatkan ikan yang sangat banyak sekali. Dan ketika mereka mendapatkan ikan itu, mereka sadar, itu Yesus. Yang menyuruh aku tadi itu Yesus. Ketika dia sadar bahwa itu Yesus, apa yang dia lakukan? Dia memakai bajunya, dia masuk ke dalam air. Dia berenang untuk mendatangi Yesus. Sampai di pantai, dia melihat di situ Yesus sudah menunggu. Tuhan telah menyiapkan api di situ, ada ikan, ada roti. Lalu di situ mereka makan bersama-sama. Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dia bilang, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Kalau gitu gembalakanlah domba-dombaku. Lalu Yesus bertanya lagi, Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Gembalakanlah dombaku. Terakhir ketiga ditanya lagi. Petrus, Simon anak Yona, apa engkau mencintai aku? Petrus menjadi sedih sebab Yesus bertanya kepadanya sampai 3 kali. Maka Petrus menjawab lagi, Tuhan tahu segalanya. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan tahu saya mencintai Tuhan. Lalu Yesus berkata kepadanya, peliharalah siapa? Domba-dombaku. Kalau kamu mencintai aku, peliharalah domba-dombaku. Maksudnya di sini apa? Tuhan mengubahkan kegagalan Petrus. Tempat kegagalan itu diubahkan menjadi apa? Tempat pengutusan. Tuhan memulihkan dia, tapi Tuhan juga mengutus dia. Kalau kamu mencintai aku, kalau kamu betul-betul mengasihi aku mau pakai kamu untuk mengembalakan domba-dombaku. Aku mau pakai kamu untuk sebuah tujuan yang mulia. Kenapa hari ini kok penting sekali kita belajar dari 4 orang ini? Karena sama seperti mereka, kita pun punya beban. Dan ketika kita punya beban, kita merasa bahwa ini hidup itu seperti akhir dari segalanya. Beban ini terlalu berat. Beban ini aku jadi gak berani ketemu Tuhan. Aku jadi gak berani ketemu orang lain. Aku jadi gak berani untuk datang ke gereja. Tetapi kita lihat bagaimana seburuk-buruknya apa yang mereka lakukan. Tuhan bisa mengubahkan itu untuk kemuliaannya. Seburuk-buruknya beban mereka, Tuhan bisa memulihkan mereka. Tuhan mengubahkan Yusuf dari penderitaannya menjadi persiapan bagi dia. Tuhan mengubahkan untuk Musa dari pelariannya menjadi perjumpaan bagi dia. Tuhan mengubahkan Daud dari aibnya diubahkan menjadi pertobatan dan pemulihan. Dan Tuhan mengubahkan Petrus dari kegagalan
menjadi pengutusan. Tuhan bisa mengubahkan atau lebih tepatnya mau mengubahkan your pain into purpose. Tuhan mau mengubahkan beban kita, rasa sakit kita untuk sebuah tujuan yang mulia. So let God change your pain into purpose. Mari kita serahkan hidup kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan, pakailah hidupku. Tuhan, pakailah semua bebanku. Bukan cuma yang baik saja, yang tidak baik aku serahkan semua kepada Engkau. Karena Tuhan mau mengubahnya untuk tujuan yang luar biasa. Grace doesn't erase your past, it rewrites your future. Ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, itu tidak menghapus apa yang kita lakukan sebelumnya atau tidak menghapus beban yang ada sebelumnya. Ketika kasih karunia itu diterima oleh Daud, itu tidak menghapus bahwa dia telah melakukan dosa. Betul? Ketika Yusuf menerima kasih karunia, tidak menghapus bahwa dia dilemparkan ke dalam penjara atau difitnah. Ketika Musa menerima kasih karunia itu tidak menghapus bahwa dia membunuh orang dan lari. Begitupun juga sama dengan Petrus dan kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi beban kita, mungkin beban itu masih ada, tetapi grace atau karunia Tuhan itu bukan untuk menghapus yang lama. Betul kita sudah ditebus, betul dosa kita tidak berhitungkan, tetapi Tuhan juga mau mengubah atau menulis ulang apa yang menjadi masa depan kita. Amin. Kasih karunia-Nya mengubahkan kehidupan kita, mengubahkan beban kita supaya Tuhan sekarang bisa pakai hidup kita. Untuk apa? Untuk memberkati orang lain, untuk memenangkan orang lain, untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Itu yang kita pelajari hari ini bersama-sama. Dan 1 Petrus 5 ayat 10 mengatakan, dan Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di dalam dunia ini masih ada yang namanya menderita, masih ada yang namanya sakit penyakit, masih ada yang namanya masalah. Tetapi dia mengatakan, aku akan memberikan kasih karunia yang apa? Melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Untuk apa kita diperlengkapi? Untuk apa kita diteguhkan, dikuatkan, dikokohkan kalau bukan untuk sebuah tujuan yang mulia? Kita diberikan semuanya ini, dipersiapkan untuk apa? Untuk memenangkan orang-orang di sekitar kita. Untuk memberitahukan kepada orang lain yang merasakan apa kita rasakan, bahwa Tuhan itu masih ada. Tuhan itu masih baik. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu peduli sama kamu. Itu yang Tuhan ingin kita untuk lakukan. Untuk menjadi bejana kemuliaan Tuhan di bumi ini. Boleh minta tolong tim presiden worship untuk naik ke atas. Saya akan tutup dengan satu ini. Apapun yang menjadi beban kita sudah belajar bahwa kita tidak merasakannya sendiri. Artinya apa? Orang lain di luar sana, ada yang merasakan apa yang kalian rasakan. Ada yang pernah mengalami apa yang kalian alami. Tetapi mungkin perbedaannya adalah kalian membawanya kepada Tuhan. Dan mereka tidak tahu bahwa ada Tuhan di mana aku bisa bawa beban itu kepada Dia. Hari ini kita belajar, beban itu bukan cuma untuk disembunyikan. Beban itu bukan cuma untuk ditanggung bersama. Tetapi beban itu dipakai supaya orang lain juga tidak menanggungnya sendiri. Saya pernah bilang di ibadah fora, siapa yang lebih baik menolong orang yang pernah kehilangan seseorang, lebih baik daripada orang yang pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Siapa yang lebih baik melayani single mother yang punya anak 3 dan uangnya mepet, lebih baik daripada orang yang pernah merasakan itu. Siapa yang lebih baik melayani pasangan yang ribut, yang sudah mau cerai. Lebih baik dari orang yang pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Ada beban-beban di dalam kehidupan kita yang Tuhan dengan sengaja tidak hilangkan terlebih dahulu. Karena Tuhan mau pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Apapun itu bebannya. Kalau kita bawa kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaannya. Pertanyaannya hari ini, apakah kita cuma mau komplain tentang beban kita?
Atau apakah kita mau bawa beban itu kepada Tuhan? Atau apakah kita juga mau menyerahkan Tuhan? Pakailah aku supaya orang yang pernah merasakan apa aku rasakan bisa menikmati kasih yang Engkau telah berikan kepadaku. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Dan kita menyanyikan satu lagu ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Hari ini sebelum kita menutup ibadah hari ini, sebelum kita menutup firman ini, saya mau mengingatkan kembali di malam di mana Yesus ditangkap sampai keesokan harinya, sampai dia disalib. Pada saat itu ada dua murid yang mengkhianati Yesus. Yang satu, Petrus, menyangkal dia. Tetapi ada satu lagi yang mengkhianati dia, yaitu Yudas Iskariot. Perbedaan dari dua orang ini adalah ketika Yudas melakukan kesalahannya, ketika dia mengkhianati Yesus dan dia merasakan beban itu ada padanya, dia tahu bahwa yang dia lakukan itu salah dan dia sadar bahwa dia itu tidak benar, dia sadar dia itu tidak layak untuk hidup lagi. Yang dia lakukan apa? Dia mengambil nyawanya sendiri. Karena beban itu dia berusaha untuk tanggung sendiri. Tetapi Petrus yang memiliki beban yang sama, dia mengingkari Yesus, dia mengkhianati Yesus 3 kali sebelum matahari terbit. Ketika dia melihat Yesus, dia tidak menjauh, dia tidak lari dari Yesus, dia tidak sembunyi dalam rasa malu dan rasa takut. Tapi dia lari kembali untuk menemui Yesus. Apapun yang menjadi bebanmu. Kalau kita sudah berbicara itu dalam 3 minggu ini. Apapun yang menjadi bebanmu. Hari ini Tuhan menunggumu untuk lari kembali kepada Dia. Mungkin kalian bilang dosaku terlalu besar. Mungkin kalian bilang apa yang aku lakukan tidak bisa diterima. Aku enggak layak, aku enggak berharga. Aku enggak berani dekat-dekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan katakan datanglah kepadaku. Dan aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Datanglah kepadaku dan aku akan memulihkan hidupmu. Datanglah kepadaku, serahkan segalanya. Dan aku akan memberikan kepadamu tujuan yang mulia. Kalau hari ini kalian punya beban dan kalian mau menyerahkan beban itu kepada Tuhan, taruhlah tanganmu di dadamu. And I want to pray for you. Aku mau berdoa untuk kalian. Tuhan, Engkau yang melihat tangan-tangan yang ada dalam hati mereka. Kalau mereka sedang menghadapi sebuah beban yang berat Tuhan. Apapun itu, rasa malu, aib, atau ketakutan, atau kelelahan, atau mungkin dosa, kecanduan. Apapun itu Tuhan yang menjadi beban mereka. Biarlah Engkau yang mendatangi mereka hari ini. Engkau yang memeluk mereka, Engkau yang mengisi mereka dengan damai sejahtera-Mu, dengan sukacita-Mu dan memberikan kepada mereka kelegaan dan mengingatkan bahwa mereka tidak perlu membawa beban itu sendiri lagi karena Engkau telah hadir dalam kehidupan mereka dan Engkau telah menyiapkan orang-orang yang hadir di tengah-tengah mereka untuk membantu mereka berjalan bersama-sama. Hari ini kami tidak cuma mau menyerahkan beban kami Tuhan, tapi hari ini kami mau berkomitmen. Kalau kalian mau berkomitmen, angkatlah tanganmu. Tuhan, aku mau untuk dipakai untuk kemuliaan-Mu. Aku mau untuk pakai untuk tujuan-Mu yang mulia. Tuhan, Engkau yang melihat tangan-tangan ini, Engkau yang memakai mereka Tuhan. Untuk memenangkan orang-orang di sekitar mereka. Untuk Engkau mempertemukan mereka dengan orang-orang yang mengalami apa yang mereka alami. Supaya mereka pun dapat mengalami kasih-Mu. Mereka pun dapat mengalami karunia-Mu di dalam kehidupan mereka. Dan mereka pun dapat datang kepada Engkau
dan mengakui Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Tuntunlah mereka dan ingatkan bahwa di dalam setiap yang mereka lakukan dan alami, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan. Bapak, sebenarnya kami juga akan memberikan persembahan kami. Biarlah Engkau yang mengingatkan kami tiap hari Tuhan, bahwa apa yang kami miliki bukan milik kami sendiri, tetapi milik-Mu. Dan sekarang kalau kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan, kami mau memberikan penuh dengan sukacita dan pengucapan syukur, karena Engkau yang terlebih dahulu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk memberikan persembahan, katakan bersama-sama, amin.